Dia masuk melalui telinga, dari telinga masuk ke hati, dia masuk melalui mata, dari mata masuk ke hati. Tapi jangan lupa, kalau sudah telinga tersumbat, mata tertutup, hati terkunci, itulah laknat di atas laknat. Khatamallahu ala qulubihim, hati terkunci. Wa ala sam'ihim, telinga tersumbat. Wa ala absarihim ghasyawah, mata tertutup. Sakit bukan laknat, miskin bukan laknat, bencana bukan laknat. Boleh jadi Allah kerana sayang. La yusibul mu'min min nasabin wala wasabin wala saqamin wala syaukin yastakuha. Kalau ada orang yang sakit, susah hati, duri yang menusuk tapak kaki, illa kafarallahu anhu biha sayyi'atu. Sebenarnya Allah ingin mengangkat darajah tingkatan dia mulia. Sebenarnya Allah ingin hapuskan segala silap dan salahnya. Lalu laknat itu apa? Ketika telinga tak mendengar, ketika mata tak lagi melihat, hati tak lagi mau merenung. Ulaika kal an'am, mereka sama seperti binatang, haiwan. Maaf, kasar, begitulah Al-Quran berfirman Allah dalam Al-Quran. Ulaika kal an'am, mereka macam binatang, balhum adal, bahkan lebih hina, lebih rendah, lebih kotor daripada binatang. Kambing tak perlu lama dijaga, 2 tahun saja kambing dijaga. Orang menikah walimah potong kambing, anak lahir akikah potong kambing, kenduri berangkat haji potong kambing. 2 tahun saja dijaga, tapi manusia 20 tahun dijaga. Apa manfaat yang sudah dia berikan? Oleh sebab itu maka merenung sejenak. Apa kata Abu Darda? At-tafakkur sa'ah, merenung sesaat, khairum min qiyamil lailah, lebih baik daripada qiyamul lail sepanjang malam. Dari isya sampai subuh qiyamul lail, tak pernah berpikir. Muncul angkuh, sombong, aku masuk surga karena tahajudku, karena witirku, karena zikirku, karena hatam Qur'anku. Tapi kalau merenung sejenak, sudah berapa umur yang habis, berapa lagi baki usia yang boleh diisi dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hidup kita ini yang diisi ibadah hanya ini saja. Hidup sebelumnya tidak ada diisi ibadah. Ketika berada di alam rahim 9 bulan 10 hari tidak ada yang beribadah. Tolong tunjukkan saya mana di antara puan dan tuan semasa di rahim sudah sholat duha, tahajud dan witir. Tak ada. Sebelum itu kita di mana? Di alam arwah. Belum ada bulu, belum ada kuku, belum ada darah, belum ada daging, belum ada tulang, belum ada lemak. Ketika itu hanya roh semata. Dan Allah mengumpulkan kita semuanya di alam arwah. 1 roh, 2 rohani, 3 arwah, 1 mufrad, 2 musanna, 3 jama'. Roh 1, banyak arwah. Jadi bila ada yang berkata di alam arwah, di alam roh, apa beza roh dengan arwah, Ustaz? Roh 1, arwah banyak. Beda dengan bahasa Melayu. Bahasa Melayu tak ada jamak, dia cukup ulang saja 2 kali. 1 roh, kalau banyak roh-roh. 1 kitab, kalau banyak kitab-kitab. Ketika roh-roh berkumpul, roh saya, roh profesor, roh datuk, roh datin, roh puan, roh tuan, roh encik-encik semua, roh kita semua bersama waktu itu. Dan Allah bertanya dengan satu pertanyaan, alastu bi rabbikum, bukankah aku ini Rabb kamu? Semua kita waktu itu menjawab dengan satu jawaban serentak dan sama, bala syahidna, kami bersaksi engkaulah Rabb kami. Tapi hari ini banyak yang lupa tentang siapa Rabbnya. Siapa yang menciptakan engkau? Lata, Uzza, Manat, Hubal, Jibti, Tagut, Naham, benda, materi, kuasa, harta, saudara. Itu mempertuhankan. Afaman ittakhadha ilahahu hawah. Ada mereka yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya, mempertuhankan jabatan, mempertuhankan harta, mempertuhankan kekuasaan, mempertuhankan populariti. Mereka adalah orang-orang yang tertipu, karena semuanya hanyalah fata morgana, tak dapat menolong di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu kemudian dari alam arwah, apakah saya hadir masa pengambilan janji itu, wahai Ustaz Abdul Somad? Ya, tidak ada yang tidak datang masa itu. Apakah saya ikut ditanya oleh Allah waktu itu? Allah bertanya, alastu bi rabbikum, bukankah aku Rabb kamu? Ya, tidak ada yang tidak datang masa itu. Semua ruh ikut datang. Kenapa saya tak ingat? Kita tidak ingat kerana kita manusia. Manusia dari kata nasya. Nasya artinya lupa. Orang yang lupa mesti diingatkan. Ingat, mengingatkan bahasa Arabnya tazkirah. Hazihi tazkirah. Ini adalah masa untuk mengingatkan. Faman sya'a dzakarah. Siapa yang ingin mengingat maka dia ambil sebagai pelajaran. Hari ini Abdul Somad yang mengingatkan.
Tapi esok lusa boleh jadi Abdul Somad yang lupa, tuan dan puan pula yang mengingatkan. Kita yang saling ingat mengingatkan itu disebut dengan watawasau bil haq watawasau bis sabr. Saling ingat mengingatkan dalam kebenaran, saling ingat mengingatkan dalam kesabaran. Lalu kemudian sampai masanya ruh berjumpa dengan jasad. Inna ahadakum yujma'u khalquhu fi batni ummihi 40 yawman nutfah, 40 hari dalam bentuk air. Summa yakunu 'alaqatan mithla dhalik, 40 hari dalam bentuk darah. Summa yakunu mudghatan mithla dhalik, 40 hari dalam bentuk daging. Air 40 hari, darah 40 hari, daging 40 hari. Selepas itu yursalul malaku, datanglah malaikat membawa ruh Abdul Somad. Kebetulan ruhnya dibawa malaikat masuk ke dalam perut orang Melayu di Sumatera, ada yang masuk ke dalam perut orang Europe, ada yang masuk ke dalam perut orang Arab, ada yang masuk ke dalam perut orang Tionghoa, ada yang masuk ke dalam perut orang Cina. Maka kita disuruh beriman kepada rukun iman yang 6, antumina billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa biqadri khairihi wa syarrihi, takdir baik dan takdir buruk. Apakah dulu kita boleh memilih? Tidak. Apakah dulu malaikat datang, hai Abdul Somad, kau nak pilih mana? Nak jadi orang Arab, nak jadi orang Cina, nak jadi orang Melayu? Kalaulah boleh memilih waktu itu, tentu saya pilih. Tapi hari ini kita sudah hidup di atas dunia, tidak boleh mencaci maki, menyumpah serapah takdir. Kita ditakdirkan menjadi orang Melayu dan hidup 1400 tahun selepas Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Banyak orang mencaci maki masa, kenapa saya hidup zaman ini? Kenapa saya tak hidup zaman Nabi? Kenapa saya tak hidup zaman sahabat? Kenapa saya tak hidup zaman tak ada maksiat? Orang-orang yang mencaci maki masa, yang menolak takdir, kita katakan pada dia, orang bentuk macam awak ini, andai hidup zaman Nabi pun belum tentu ikut Nabi, mungkin ikut Abu Lahab. Kenapa? Karena orang baik di zaman apapun dia akan tetap baik. Apakah 1400 tahun selepas Nabi Muhammad SAW itu suatu kehinaan? Tidak. Apa kata Nabi SAW? Nanti sampai masanya akan ada orang-orang yang mereka meminum dari telagaku, telaga yang besar itu yang diberikan Allah untuk Nabi Muhammad SAW. Inna a'tayna kal kautsar, telaga al-kautsar. Siapa yang minum di telaga itu, la yazma'u fiha abada, dia tidak akan haus untuk selamanya. Apakah kami minum di situ ya Rasulullah? Ya, antum ashabi, kalian sahabat-sahabatku. Ada lagi yang minum di situ ya Rasulullah? Ada. Siapa mereka? Ikhwani. Siapa itu ikhwani ya Rasulullah? Saudara-saudara. Kamikah itu? Tidak. Kalian ashabi. Tapi yang minum di situ nanti juga adalah ikhwani. Siapa ikhwani itu ya Rasulullah? Amanu bi walam yarawni. Mereka beriman kepadaku padahal tak pernah melihat aku. Mudah-mudahan kita termasuk dalam golongan